Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik yang ada di sini, seberapa pun kita yang ada di ruangan ini, bahkan terutama buat Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah untuk mengikuti ibadah Raya Paskah 2020 hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan Yesus, atas kasih Tuhan Yesus. Dia memberikan segala buat kita bahkan hari ini. Kita akan merayakan sukacita yang luar biasa, yaitu Paskah bangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bapak Ibu yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah, mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk masuk dalam ibadah kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan hormat, dengan kasih, ada di tempat ini, saya dan kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan pujian ini kepada Tuhan, bahwa Allah kita yang sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan pujian kita Tuhan sanggup.
Engkau ada di sini, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang mengikuti ibadah mereka di rumah mereka masing-masing. Karena kami percaya kuasa dan hadirat Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Kami percaya Engkau ada melawat setiap jemaat, Engkau ada melawat setiap anak-anak Tuhan. Dan perayaan Paskah tahun ini menjadi perayaan Paskah yang luar biasa buat kami. Kami memperoleh sukacita, kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh pemulihan, bahkan kami memperoleh berkat yang luar biasa. Kami menyerahkan ibadah kami dan kami semua yang hadir di sini, bahkan kami yang melayani Tuhan. Kami membuka ibadah kami dan memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan.
puji ini di hadapan Tuhan, bahwa kekuatan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Angkat puji ini, kekuatan di hidupku.
Haleluya. Dengan kuasa-Mu yang ajaib, Engkau sanggup mengalahkan maut, sehingga memastikan akan kehidupan yang kekal bagi setiap anak ketebusan darah-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau sebagai sumber pengharapan dan kemenangan yang telah terjadi atas segala maut. Bahkan pada saat hari ini Tuhan, di rumah kami masing-masing kami menghadapi akan rasa kekhawatiran, ketakutan akan pandemi COVID-19. Tetapi hari ini menjadi hari yang luar biasa ketika kami ada bersama-sama Engkau merayakan Paskah, membuktikan sebuah kemenangan, mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran akan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing dengan seisi rumah tangga mereka. Hari ini janji firman Tuhan telah Engkau genapi. Engkau sejatinya bangkit, bahkan menyiapkan akan tempat kami masing-masing terhadap janji karya keselamatan-Mu. Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami mohon lawatan Allah terhadap seluruh umat-Mu yang senantiasa berdoa buat pemulihan bangsa dan negara, pemulihan atas gereja-Mu, pemulihan atas jemaat-Mu, bahkan seluruh umat-umat-Mu yang saat hari ini menghadapi sakit penyakit maupun segala kelemahan dan kekhawatiran apapun. Kami yakin dan percaya kemenangan yang telah terjadi atas 2000 tahun yang lalu, Engkau telah disalibkan, bangkit, mengalahkan maut, dan merupakan bentuk kemenangan atas segala kuasa setan, kuasa roh kegelapan yang saat hari ini mengintimidasi dunia ini Tuhan. Demikian juga melalui perayaan Paskah ini kami akan disiapkan, bahkan ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu sanggup mengerjakan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman-Mu mampu menjangkau dimanapun bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mengikuti jalannya ibadah online di gereja di PSI Maranatha 1 Nunukan. Terhadap hamba-Mu yang telah persiapkan untuk melayani Tuhan, kami serahkan secara khusus buat otoritas-Mu untuk senantiasa melingkupi, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memakai bibir mulut hamba-Mu untuk mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga kami semuanya mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, bukan hanya berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kami telah siap sedia untuk terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada dan dimanapun suara kami dapat didengar. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan selamat Hari Paskah. Semoga kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu membangkitkan semangat kita, ingatan kita terhadap Dia yang berkuasa di surga maupun di bumi. Hari Jumat yang lalu saya sampaikan beriman dalam situasi dunia yang sedang sakit. Karena memang Tuhan menghendaki kita semua orang percaya milik kepunyaannya sendiri.
tidak boleh serupa dengan dunia ini. Apapun yang terjadi di belahan dunia ini di sekitar kita, tetap Tuhan yang siap untuk menyertai, membela, dan melindungi kita semua. Sebab kita adalah umat kesayangannya, harta miliknya, dan yang telah ditebusnya melalui kematian dan penumpahan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita semua untuk segera membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama. Kebangkitan Yesus 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada pagi pertama minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang ia telah katakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Ke sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akan mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatnya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di dalam memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dalam tahun 2020 ini. Ia telah bangkit sama seperti yang ia katakan. Pada pembacaan ayat tadi, firman Allah menerangkan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain terkejut ketika melihat bahwa kubur Yesus telah kosong. Bahkan terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ini pasti sangat menakutkan perempuan itu. Tapi malaikat Tuhan menegur mereka, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya kepadamu." Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, karena Tuhan Yesus telah bangkit. Sebaliknya, hari ini adalah hari berduka bagi iblis dan pengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan puncak kemenangan dari segalanya, sebab tanpa kebangkitannya sia-sialah iman percaya kita, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus ini merupakan kehendak Allah. Semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti ingin mengalami kebangkitan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Namun tidak semua orang tahu mengenai jalan menuju kehidupan kekal itu sendiri. Dan satu-satunya jalan itu adalah melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang telah bangkit dan yang telah kita peringati, sedang kita peringati pada hari ini. Sayang, tidak semua orang mau menerimanya. Banyak yang menolak, bahkan melecehkan Yesus. Sadarilah saudara-saudara, tidak ada jalan lain menuju kehidupan kekal kecuali melalui Yesus Kristus. Karena ia sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25. Mungkin saat ini masih banyak orang yang berkata, "Aku tidak butuh Yesus. Tanpa Yesus pun hidupku tidak ada masalah dan berkecukupan." Tetapi ingat saudara-saudara, dunia ini semuanya fana dan akan berakhir. Tetapi hidup kita akan berkelanjutan dengan hal yang kekal. Janganlah mengeraskan hatimu. Ia telah bangkit sama seperti yang ia katakan. Pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus dikubur, Alkitab berkata, Alkitab bersaksi, datanglah para wanita ke kubur untuk menengok. Kenapa bukan laki-laki yang gagah? Kenapa bukan Petrus murid yang tertua? Kenapa bukan Yohanes yang dikasihi oleh Yesus? Perempuan berbicara tentang gereja. Perempuan berbicara tentang mempelai wanita Tuhan yang harus peduli dengan apa yang dikatakan Yesus, yang adalah mempelai laki-laki. Tadi dikatakan firman Allah, ketika wanita itu sampai, yang mereka jumpai adalah gempa bumi dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang menutup kubur itu. Hal yang hebat yang dikatakan malaikat yang perlu kita renungkan pada peringatan Paskah hari ini adalah, ia telah bangkit sama seperti yang ia katakan atau yang Yesus katakan kepadamu. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara,
Setidaknya ada 3 hal hebat yang perlu kita sadari dari kalimat malaikat itu. Yang pertama, ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan, membuktikan ia tidak berdusta dalam perkataannya. Haleluya. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia yang dapat berdusta. Dengan kata lain, Allah bukannya tidak dapat diandalkan, bukannya yang mudah goyah, bukannya yang mudah berubah pikiran, tetapi oleh tabiatnya dia itu setia pada janji dan komitmennya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta atau bapa pembohong. Dusta disebut sebagai ciri khas iblis. Dia sumber segala kebohongan. Bapak, Ibu, Saudara, dusta adalah dosa yang bertentangan dengan pikiran Allah dan kebenarannya. Alkitab katakan, dusta atau kebohongan adalah kekejian bagi Allah. Firman Allah dalam Amsal Sulaiman 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Allah, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya atau diperkenankannya. Dan siapa yang membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, di sana firman Allah berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Dan inilah kematian yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Allah menyebutkan beberapa golongan orang yang akan dicampakkan di lautan api yang menyala-nyala oleh belerang itu. Para penakut ialah mereka yang lebih takut akan penolakan manusia daripada menghargai kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Keamanan pribadi, kedudukan di antara orang-orang lain lebih bermakna bagi mereka daripada kesetiaan, termasuk semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dan inilah kematian kedua. Inilah hal hebat yang pertama yang harus kita renungkan di dalam pembacaan kita. Yang kedua, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, membuktikan betapa dahsyatnya kuasa kata-kata yang disampaikan dengan dan dalam iman. Kita temukan dalam Injil, Tuhan Yesus Kristus mempraktikkan kuasa kata-kata di dalam pelayanannya. Markus pasal 4 ayat 39 mencatat, ia meneduhkan angin dan gelombang dengan kata, diam, tenanglah. Lalu angin reda dan danau menjadi teduh. Bapak, Ibu, Saudara, apakah dia tidak dapat melakukan hal semacam
dalam situasi dunia yang sedang mencekam saat ini. Dia bisa melakukan itu. Tergantung bagaimana kita mengimani, bagaimana kita setuju dengan apa yang dia katakan dan mengatakan dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit bumi dan segala isinya, dan juga yang memeliharanya. Matius 21 ayat 29 mencatat, katanya kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga pohon ara menjadi kering. Tidak saja Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang saya sebutkan tadi kepada gelombang dan angin ribut. Dia hanya mengatakan diam, tenang, maka gelombang angin ribut menjadi tenang. Kepada pohon ara yang tidak ditemukan buahnya yang berat, dia berkata, mulai hari ini tidak ada lagi yang menikmati buah. Maka saat itu juga pohon ara itu menjadi kering dan akan mati. Contoh di dalam Alkitab, dalam Yosua pasal 10 ayat 11 sampai 14. Di sana ada firman Tuhan mencatat, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Peristiwa ini sangat luar biasa, saudara. Ya. Siapa Yosua? Sebenarnya sama dengan kita semua. Perbedaannya adalah imannya, kesetiaannya, ketaatannya, penghormatannya kepada Tuhan. Maka jika kita yang merayakan Paskah saat ini belajar seperti Yosua, maka melalui kehidupan kita pun bisa terjadi hal-hal yang luar biasa. Matahari yang tidak pernah kita lihat berhenti, dia suruh berhenti. Bulan yang tidak pernah berhenti, dia akan berhenti, saudara, sampai 24 jam. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kita merayakan Paskah hari ini, kiranya iman kita semakin dikuatkan. Virus corona jangan sampai membuat kita menjadi kecut, menjadi takut, apalagi lalai untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersekutu seperti hari ini di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yohanes 11 ayat 43 mencatat, Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburan dan ia bangkit alias hidup kembali. Kita sudah tahu kisah daripada Lazarus. Dia sudah mati, bahkan sudah dikuburkan 4 hari 4 malam. Tetapi Yesus menyatakan kuasa, Lazarus bangkit. Maka Lazarus bangkit dari kuburan. Haleluya. Sungguh, kalau kita masih ada dan bisa memperingati melalui suatu ibadah kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut untuk kita, hendaknya kita bahagia dan bangga, bersukacita dalam kedudukan sebagai orang yang menjadi milik satu-satunya dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus menganjurkan kita memakai kuasa kata-kata dalam namanya untuk mengusir setan. Ya. Saya jadi teringat ketika beberapa tahun yang lalu di SMP negeri
setiap hari Senin selalu terjadi kerasukan. Dan yang kerasukan itu semua wanita. Ya. Dan pada waktu itu ada beberapa anak-anak kita wanita yang kerasukan, ternyata termasuk Herlina Toya, anak dari Cornelius Malisan, almarhumah Ludi. Itu yang saya ingat betul. Ada anak dari saya lupa namanya. Ya. Waktu itu saya dipanggil ke sekolah di laboratorium. Saya mendoakan. Biasa saya kalau berdoa itu suara yang keras. Lalu salah satu guru catur kalau tidak salah, dia bilang begini, jangan keras-keras Pak, tanyakan dia apa agamanya, lalu ikuti dia, katanya. Saya bilang, setan tidak mengenal agama. Ya. Karena saya rasa terganggu berdoa di situ, akhirnya saya bilang kita bawa pulang. Jadi Ludi dibawa pulang ke rumah, Herlina dibawa, Martin Toya dibawa pulang ke rumah, siapa anaknya Cornelius juga karena berseberangan rumahnya dibawa ke rumah. Lebih dahulu saya layani Ludia saya kasih masuk di kamar. Orang bilang, bagaimana Pak, kita 4 laki-laki itu sekali muter kita terbanting semua, apalagi mau dilepaskan. Saya bilang lepaskan. Saya masuk dia di kamar, saya doakan. Mata saya tertuju kepada matanya, saya doakan. Tengking dalam nama Yesus Kristus, setan keluar. Dan terbunuh. Akhirnya dia menyerah. Dia bilang aku mau keluar. Pertama dia minta kepala manusia. Saya bilang tanpa kepala, tanpa syarat apa-apa. Kamu keluar, pergi ke tempat di mana kamu bisa. Bukan di sini tempatnya. Dalam nama Yesus. Amin. Dia duduk. Dia bilang dulu dia, ya Om, udah lapar, sudah, ayo pergi makan di belakang. Dia selesai. Dari situ dia sudah baik. Saya pindah ke tempatnya Martin Toya. Ya. Di tempat Martin Toya itu dari jam 12 siang sampai jam 4 subuh saya tunggu dia. Kalau di sini bergerak, di sana pun bergerak. Saya doakan dia. Akhirnya jam 4 subuh menyerah. Pendetamu terlalu keras Pak. Ya, aku mau pulang katanya. Saya bilang segera pulang, segera tinggalkan tempat ini. Ini bukan tempatmu. Ya, ini bukan tempatmu. Dalam nama Yesus Pak. Jadi dia sadar, dia sudah pindah saya ke tempatnya Cornelius lagi untuk hal yang sama. Saudara-saudara, ini bukan manusia. Ini ada kuasa. Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular kalajengking. Demikian saya sampaikan firman Allah dalam kebaktian keluarga di rumah. Ya. Ular dan kalajengking itu menggambarkan kejahatan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Tetapi kalau kita tidak memiliki kuasa yang dari Tuhan, maka kita akan kalah terhadap kuasa-kuasa ini. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita dianjurkan Tuhan Yesus untuk memakai kuasa kata-kata dalam namanya untuk menyembuhkan penyakit dalam Matius 10 ayat yang ke-8, untuk mengikat dan melepaskan dalam Matius 16 ayat yang ke-7. Menurut Ayub pasal 6 ayat 25, kata-kata yang jujur ibarat bangunan yang kokoh. Ya. Kata-kata yang jujur, kata-kata iman, ya, itu merupakan atau bagaikan bangunan yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, perkara yang hebat, yang ketiga yang kita lihat adalah Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, membuktikan betapa Tuhan kita Yesus Kristus Maha tahu. Ia tahu
untuk apa ia datang ke dunia ini melalui kelahirannya. Ia tahu untuk apa ia hidup bangkit dari antara orang mati. Ia tahu untuk apa ia mati dan bangkit. Ia tahu untuk apa ia naik ke surga, dan ia tahu untuk apa ia datang kembali. Ia katakan perihal kelahirannya melalui mulut para nabi. Ia katakan perihal matinya dan bangkit melalui para murid. Ia katakan perihal kenaikannya ke surga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat untuk saudara dan juga untuk saya. Kita pendatang di bumi ini. Satu saat kita akan tinggalkan bumi ini. Tetapi ketika kita meninggalkan bumi ini, kemana kita nantinya? Bersama dengan Tuhan Yesus yang hidup, atau bersama dengan iblis? Jadi penentuannya sekarang ini. Itu sebabnya di hari Paskah yang indah, yang mulia ini, mari kita bangkitkan semangat ingatan kita kepada Tuhan Yesus yang berkuasa, yang memeliharakan seluruh kehidupan kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi di belahan dunia saat ini, tapi dia tahu memeliharakan milik dan kepunyaannya sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ia katakan bahwa ia akan datang kembali, dan ia juga mengungkapkan hal-hal yang terjadi mendahului kedatangannya. Kalau Anda membaca mula di Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 36, di sana sudah dikatakan mendahului kedatangannya akan terjadi di belahan dunia seperti ini. Ya. Jadi apa yang sedang terjadi saat ini, virus corona, belum apa-apa kalau dibandingkan yang akan terjadi menggenapi Matius pasal 24 ini. Tetapi kita sekali lagi tidak perlu takut, sebab aku sudah mengalahkan semuanya. Aku memegang kuasa di surga maupun di bumi ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ia tahu apa yang ada di hati manusia. Ya. Ia tahu apa yang ada di hatimu. Ia tahu ada sewaktu atau engkau gelisah dan takut mendengar, melihat apa yang sedang terjadi di bumi ini. Tapi tetap teguhkan hatimu, kobarkan semangatmu, bahwa Yesus Tuhan kami, aku miliknya, aku kepunyaannya, aku berharga di matanya. Sehingga kita dapat menyelenggarakan kehidupan ini di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, yang membuktikan bahwa ia tidak berdusta di dalam apa yang dikatakan. Yang kedua, ia telah bangkit sama seperti yang ia telah katakan, yang membuktikan bahwa ia dan betapa dahsyatnya kuasa kata-kata yang diucapkannya, yang dapat meneduhkan, menghidupkan, membebaskan, serta menyembuhkan kita. Yang ketiga, ia telah bangkit sama seperti yang ia katakan, yang membuktikan betapa Tuhan kita Yesus Kristus Maha tahu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa, sebab kita dari debu tanah. Dia tahu itu. Ya. Dia tahu apa yang terjadi di hari esok. Dan dia tahu memberi jalan keluar untuk saudara dan saya yang percaya dan menerima kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah peringatan atau ibadah Paskah
hari ini, walaupun tidak dapat dihadiri oleh seluruh jemaat Tuhan, tapi saya yakin firman Allah ini sampai kepada mereka. Roh Kudus berkarya sehingga kita tetap kuat menantikan. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan, jika berkenan kepadamu, bulan April ini selesai sudah virus corona, supaya kami kembali dapat berkumpul beribadah. Itu doa kita, tapi keputusannya kepada Tuhan. Saya percaya, minta maka kamu akan beri. Apa yang kamu minta atas namanya, Dia akan memberikan. 2 orang seyatim meminta, maka Tuhan akan memberikan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan responi firman Allah dengan nyanyian Putra Allah, Yesus namanya, dan apa yang selanjutnya. Nyanyikan nyanyian ini dengan iman. Yesus namanya,
kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pagi hari ini yang pemberian Tuhan, untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami, rahmat-Mu yang selalu baru yang kami boleh terima setiap hari dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, kami boleh nikmati hingga pada saat ini Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kami masih berikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Walaupun mungkin kami terpisah oleh jarak dan waktu Tuhan dan tempat Tuhan, tapi kami bersyukur kami masih diberikan anugerah daripada Tuhan, diberikan kenikmatan bisa menikmati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah kami belajar Tuhan, melalui kesempatan yang Anda berikan dalam hidup kami boleh mempergunakan sebaik mungkin Tuhan, untuk kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang telah dibentangkan di tengah-tengah kami. Sungguh luar biasa kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak berdusta Tuhan. Apa yang Kau katakan bahwa Engkau akan bangkit, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bukan hanya itu Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kuasa kepada itu mematikan segala kuasa kegelapan, segala tipu muslihat tipis dikalahkan oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua yang di ruangan ini, bahkan yang di rumah Tuhan, kami boleh menerima, mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan kami. Karena Engkau bangkit maka ada hari esok. Kami bangkit maka Engkau bangkit maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Karena Engkau sudah menang atas semua, kami juga percaya kami sebagai anak-anak ketebusan akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Biarlah firman ini sampai ke hati kami semua, kepada umat-Mu semua di rumah dalam nama Yesus Tuhan, menjamah, mengubahkan, memulihkan kehidupan kami semua Tuhan. Roh Kudus Engkau sanggup menghidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah firman ini sampai ke hati kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah sana. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dari tempat ini kami berdoa akan terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan dalam firman-Mu. Doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang senantiasa memperlengkapi dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, sehingga melalui pelayanan dan pengembangannya kami semakin hari semakin didewasakan, semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih dan terpujilah nama Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami akan menikmati mujizat Tuhan di bangsa ini. Kami akan melihat karya Tuhan dinyatakan di bangsa ini, karena ada kuasa dalam kebangkitan itu yang membebaskan dari maut. Ada kuasa maut, kematian dikalahkan oleh kuasa kebangkitan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan ini Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan negeri kami, memulihkan kehidupan di bangsa ini, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami semua boleh mengalaminya Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami dan persembahkan kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami, kiranya Tuhan menilik hati kami. Ajar kami terus untuk memberi persembahan dengan sukacita. Karena kami percaya ada berkat yang melimpah ketika kami memberi dengan sukacita. Engkau yang memberkati usaha kami, pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan dalam Tuhan, Engkau membuat kami berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah damai dan sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bagi-Mu hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus dan bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang ada di sini akan memberi persembahan kita dan persembahan yang lain. Kalau Bapak Ibu bisa maju dan sambil menunggu kita akan ujian kita Dia Berfungsi.
ibadah raya kita hari ini. Ada penyampaian pengumuman bahwa dalam situasi saat ini pun kepada semua jemaat Tuhan, kita tetap beribadah keluarga di rumah kita masing-masing pada hari Selasa dan pada hari Kamis. Dan doa rantai yang masih berjalan, dimohon kepada yang mendapat tugas untuk berdoa, kita tetap melakukan doa kita tetap memohon kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, pengasihan Tuhan untuk bangsa kita dan terutama untuk kota kita di tempat ini. Sekali lagi kita tetap berdoa di rumah kita masing-masing, maka kita mengadakan ibadah keluarga kita di rumah kita masing-masing pada hari Selasa dan hari Kamis. Kalau tidak ada lagi, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini dengan kasih yang ada di sini. Undang kita semua bangkit berdiri. Di rumah juga kita akan siapkan hidup kita menerima berkat melalui ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita kembalikan segala pujian, kita nyanyi pujian korban untuk Tuhan Yesus Kristus. Yeah.
memperingati hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan, ketenangan, karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan melalui firman-Mu sudah merawat kami semua, baik yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah masing-masing, dan bahkan dimanapun suara kami dapat ditangkap. Kiranya Tuhan terus menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, bahkan memperlengkapi kami dengan kelengkapan dan kuasa dari Maha Tinggi, sehingga apa yang Tuhan rencanakan dalam dan lewat kehidupan kami selalu nyata, sebab Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu pun tidak pernah berubah. Mampukan, sanggupkan, dan berikan kami kesempatan untuk melakukan firman-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, izinkan kami hamba-Mu berdoa, memohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat. Berkatilah umat-Mu dengan limpah. Perluaslah daerah kami, di antaranya pekerjaan, usaha, pendidikan, juga pelayanan kami. Bahkan jika ada mereka yang masih dalam kelemahan karena sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan jika berkenan kepada-Mu Tuhan, virus corona yang melanda dunia, termasuk negara kami dan kota kami di Nunukan ini, Tuhan berkemurahan, Tuhan mau mengasihi kami, halaukan, matikan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian kami kembali dapat melakukan ibadah kami, aktivitas kami, bangsa kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Sempurnakan kami. Jika kami berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing, maka sebagaimana Tuhan Yesus menyertai kami untuk ada di tempat ini, demikian Tuhan Yesus menyertai mereka untuk tiba di rumah masing-masing. Akhirnya saudara-saudara, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera itu memberkati dan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, serta mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam bimbingan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.